Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Febriani, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Ciasem. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi. Saya berasal dari LPTQ Universitas Pendidikan Indonesia. Insya Allah saya siap untuk melaksanakan uji kinerja. Berikut adalah video yang akan saya tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kondisi kalian terlebih dahulu. Ada yang bajunya belum rapi? Kalau ada yang belum rapi, minta tolong untuk dirapihkan ya. Agar terlihat cantik buat yang perempuan dan yang ganteng buat laki-laki. Karena kalau misalkan kalian belajarnya rapi, akan dilihatnya pun enak dan kaliannya juga akan merasa nyaman. Ya. Dan tolong kalau ada sampah disimpan ya, dibuang di tempatnya. Oke, tidak ada? Sudah rapi semua? Kalau sudah rapi, silakan untuk KM memimpin doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa ya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Sandi, kemudian ada lagi? Meisya, kemudian Zidan ya. Kenapa Meisya, Zidan, dan Sandi? Oh, Zidan hadir. Oke. Meisya kenapa? Sakit? Oke. Sandi kenapa? Apa ya? Biasa ya. Oke. Kemudian Ibu akan absen satu persatu. Ahmad Fauzan. Kemudian Mira. Silakan kalian keluarkan ininya ya. Buku dan perlengkapan alat tulisnya. Alat tulisnya silakan dikeluarkan. Kalau sudah siap, katakan siap. Siap. Siap? Oke, siap ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. IPS 3. Yes. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Kira-kira ada nggak yang mau menjawab apa sih harapan dan cita-cita kalian selama ini? Ya, silakan Resa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan dan cita-cita saya harapan saya tentunya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Teman-teman juga pasti ingin kan membahagiakan kedua orang tua? Ya. Dengan cara membahagiakan kedua orang tua saya ingin mewujudkan cita-cita saya. Cara untuk mencapai cita-cita saya setelah lulus dari SMA ini, saya ingin melanjutkan sekolah ke kepolisian. Semoga apa yang saya inginkan dan saya harapkan, semoga bisa tercapai di suatu saat nanti. Dan itulah harapan dan cita-cita saya. Terima kasih. Oke. Jadi di sini Resa bercita-cita untuk menjadi polisi. Kita aminkan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari Resa bisa tercapai. Amin ya. Amin. Oke. Kemudian seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran ya. Ada yang mau mengulas materi? Kemarin kita bahas apa? Silakan Syifa.
Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang diferensiasi dan stratifikasi. Stratifikasi adalah di mana masyarakat dibedakan berdasarkan kelas-kelas sosial yang bersifat vertikal. Contohnya masyarakat itu akan dibedakan berdasarkan keturunan, pendidikan, dan juga kehormatan. Kemudian pengertian dari diferensiasi yaitu berbeda. Meskipun dia berbeda, tapi dia bersifat horizontal yang artinya dia sama atau setara. Contohnya seperti adanya perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, perbedaan klan, dan perbedaan agama. Akan tetapi jika kita sudah membahas tentang diferensiasi, semuanya itu sama, tidak ada perbedaan. Kedudukannya itu tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi, jadi semuanya setara. Oke, jadi seperti yang sudah dibahas oleh Syifa, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Stratifikasi dan juga diferensiasi. Jadi ingat ya, kalau stratifikasi itu dia sifatnya apa? Stratifikasi sifatnya vertikal. Kalau vertikal itu gimana? Ke atas dan ke bawah. Artinya di situ sudah jelas ya bahwa stratifikasi itu dia terdapat yang namanya kelas sosial sebagai pembeda di masyarakat. Maka yang dilihat itu adalah apanya? Kekayaannya. Ya, ketika misalkan Haikal punya uang yang banyak, dia akan dihargai karena dia memiliki kekayaan. Ya, itu yang disebut dengan stratifikasi. Berbeda halnya dengan diferensiasi. Kalau diferensiasi tadi yang sudah diungkapkan oleh Syifa apa? Perbedaan. Ya, adanya perbedaan. Ya, dia bersifat horizontal. Ya, artinya meskipun diferensiasi itu ada perbedaan, karena memang setiap orang itu individu tidak sama, ya. Akan tetapi dia bersifat setara atau sama. Kedudukannya setara atau sama. Nah, itu adalah diferensiasi. Oke, jadi harus selalu diingat ya materi sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan ya tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama diharapkan kalian dapat memahami permasalahan sosial karena memang yang akan kita bahas adalah tentang masalah sosial ya. Kemudian yang kedua, menyebutkan faktor penyebab permasalahan sosial dalam masyarakat. Kemudian kalian juga dapat mengidentifikasi kemiskinan sebagai masalah sosial dalam masyarakat, kemudian mengidentifikasi kriminalitas, ketidakadilan, dan juga kesenjangan sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Kemudian jangan lupa yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita hari ini kalian bisa juga mencari solusi atau pemecahan masalah ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang masalah sosial. Oke, kemudian ini manfaat yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari masalah sosial. Yang pertama, siswa mengetahui berbagai jenis permasalahan sosial. Ya, kemudian yang ada di masyarakat sehingga kalian itu diharapkan dapat memberikan solusi atas setiap permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat dan juga bisa mengantisipasi agar masalah tersebut tidak terjadi lagi. Ya, jadi ini adalah manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran ya, di sini Ibu akan mengadakan pretest. Jadi silakan dibaca, diisi dalam waktu 10 menit ya. Insya Allah ini soalnya mudah, tidak akan sulit. Karena pilihan ganda ya. Kurang satu. Oke, udah terbagi semua? Ada yang tidak kebagian? Kelebihan? Yang kelebihan silakan dikasih ke temannya yang kurang. Sudah? Oh, ada yang tidak kebagian ya? Silakan dikerjakan ya. Pakai apa aja, boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil.
silakan dikerjakan. Oke, untuk selanjutnya, karena di sini kita akan membahas tentang permasalahan sosial, kira-kira apa sih masalah sosial? Ada yang mau kan secara menurut ahli? Oke, silakan, Trisna. Menurut di sini ada dua tokoh menurut ahli, yaitu Richard dan Suetomo, yang berpendapat bahwa masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Contohnya seperti begal atau penculikan anak, tawuran dan lain sebagainya, Bu, yang menyebabkan kriminalitas. Oke, jadi kalau menurut tokoh Richard tadi yang sudah disampaikan oleh Trisna, yang namanya masalah sosial itu adalah kondisi yang memang tidak diinginkan dan juga tidak diterima oleh sebagian masyarakat, oleh seluruh, bahkan ya bukan sebagian lagi, oleh seluruh masyarakat, karena memang sangat merugikan, ya. Oke, kemudian di sini ada yang mau menjelaskan apa sih kira-kira ciri dari permasalahan sosial? Silakan Dwi. Ciri-ciri masalah sosial adalah masalah yang terjadi mencerminkan atau terkait dengan kesadaran moral anggota masyarakat. Yang kedua, keresahan umum menggambarkan telah terbentuknya persamaan persepsi terhadap ancaman yang ditimbulkan dari suatu masalah. Ketiga, timbul kesadaran bahwa masyarakat tidak dapat diatasi sendiri namun harus bekerja sama. Oke, jadi di sini yang namanya ciri dari masalah sosial, yang pertama, masalah terjadi mencerminkan atau terkait dengan kesadaran moral anggota masyarakat. Artinya kita sadar bahwa ketika terjadi masalah sosial itu sesuatu hal yang salah, ya. Kemudian yang kedua, keresahan, karena memang yang namanya masalah itu pasti akan meresahkan, ya. Kemudian di sini terbentuk persamaan persepsi terhadap ancaman yang ditimbulkan dari suatu masalah. Ya, yang namanya masalah sosial tersebut kayak misalkan kasus pembegalan, pemerkosaan itu sangat mengancam. Ya, kemudian yang namanya ciri masalah sosial yang terakhir, timbul kesadaran bahwa masalah sosial tersebut dia tidak bisa diatasi sendiri. Artinya harus diselesaikan secara bekerja sama. Nah, ini adalah ciri dari masalah sosial. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, silakan Soleh. Teori dalam permasalahan sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori fungsionalis, yaitu semua bagian seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam masyarakat. Kayak keluarga, di keluarga kan ada seorang ayah, dan perannya seorang ayah itu untuk membiayai anak dan istrinya. Jadi jika seorang ayah itu melakukan perannya dengan baik, maka tidak akan timbul masalah sosial. Terus yang kedua ada teori konflik. Kalau teori konflik ini yang paling umumnya adalah konflik ras, kelas etnis, dan konflik gender. Kalau misalnya konflik ras tuh kayak menghina ras lain gitu, kayak menghina ras Papua karena hitam. Terus kelas etnis kayak merasa budayanya tuh lebih baik daripada budaya orang lain. Jadi intinya tuh di teori konflik ini tuh tidak bisa menghargai perbedaan gitu, tidak menghormati perbedaan yang ada. Makanya akan timbul masalah sosial. Yang ketiga ada teori interaksi simbolis, yang artinya itu ada teori pelabelan. Jadi kalau misalnya seorang itu telah dicap oleh orang lain gara-gara misalnya melakukan kesalahan yang berulang kali, seperti telah melakukan maling gitu, telah berulang kali seperti 5 kali, maka jika dia ingin tobat mungkin orang-orang tidak akan percaya karena dia telah melakukan kesalahan yang berulang gitu. Oke, ya, jadi di sini ada faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Ada yang mau menjelaskan faktornya apa saja? Aku, Bu. Ya, silakan Oli. Faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat ada dari faktor ekonomi, timbul oleh faktor kemiskinan atau pengangguran terjadi karena pemerintah
kurang bertanggung jawab dalam menyediakan lapangan kerja yang berujung menimbulkan masalah sosial. Lalu ada pula dari faktor budaya timbul karena tradisi di masyarakat. Nah, contohnya masyarakat itu ada yang menikahkan anaknya di usia muda yang berujung perceraian yang menjadi korban sang anak menimbulkan masalah sosial seperti tawuran, free sex dan sebagainya. Ada juga dari faktor biologi karena mendapat fasilitas yang tidak layak karena yang mendapat fasilitas layak kebanyakan hanya orang-orang kaya sehingga orang yang ekonominya kurang banyak menyebabkan banyaknya penyakit menular, keracunan makanan dan sebagainya. Faktor psikologis, zaman sekarang banyak yang memiliki penyakit jiwa karena banyaknya tekanan dari lingkungan dan merasa memiliki beban berat. Hal ini tersebut dapat menimbulkan penyakit jiwa yang menyebabkan bunuh diri ataupun pembunuhan. Psikologis ya. Oke, jadi di sini kalau faktor ekonomi tadi yang sudah disampaikan oleh Olive, sebenarnya permasalahan sosial itu timbul karena memang tidak adanya lapangan pekerjaan. Artinya lapangan pekerjaan itu sudah sangat sempit ya, sehingga itu menjadikan alasan kenapa permasalahan sosial itu timbul atau muncul. Kemudian yang kedua ini faktor budaya. Budaya itu apa? Tradisi. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Olive bahwa ternyata masih banyak di sebagian masyarakat kita menganggap bahwa ya, terutama yang perempuan gitu kan. Itu diharapkan apa ya? Tidak seharusnya dia itu yang perempuan itu tidak cukup untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Jadi sudah cukup misalkan sampai lulus SD atau SMP kemudian dinikahkan. Artinya di sini ada yang namanya pernikahan usia dini. Dari adanya pernikahan usia dini tersebut, maka akan menyebabkan perceraian karena dia tuh belum siap untuk menjadi ibu misalkan, atau dia juga belum siap untuk menjadi ayah. Sehingga kalau perceraian tersebut yang akan jadi korban siapa? Anak. Ketika si anak itu menjadi korban, maka dia akan kurang perhatian ya, karena memang dia seharusnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena orang tuanya bercerai, akhirnya dia tidak mendapatkan itu, maka dia bisa melampiaskannya bergabung atau bergaul dengan orang yang salah. Ya, kemudian akhirnya dia bisa menjadi pelaku tawuran, kasus tawuran. Ya, jadi orang-orang yang tawuran, free sex itu kebanyakan memang adalah individu atau para remaja yang memang kurang perhatian dan juga kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga memunculkan yang namanya masalah sosial. Kalau faktor biologis itu disebabkan karena memang fasilitas kesehatan itu yang layak ya, itu hanya diberikan kepada siapa? Hanya orang kaya. Sementara orang yang miskin gimana? Kurang mendapat perhatian ya untuk bisa memenuhi kebutuhan kesehatannya. Sehingga itu juga bisa memunculkan permasalahan sosial. Kemudian yang terakhir psikolog. Kenapa sih akhir-akhir ini banyak kasus pembunuhan? Kira-kira kenapa? Karena banyak orang yang punya tekanan, bebannya berat, ya terlalu berat tekanan hidupnya sehingga mengakibatkan orang itu akhirnya kalau tidak bunuh diri dia mudah tersinggung, akhirnya mudah untuk membunuh. Yaitu adalah faktor psikologis. Jadi kejiwaannya sudah terganggu ya. Oke, kemudian di sini ya ada bentuk-bentuk dari masalah sosial. Bentuk-bentuk masalah sosial itu ada apa saja? Yang pertama ada ketidakadilan ya sebagai masalah sosial. Kemudian yang kedua ada kemiskinan. Kemudian yang ketiga kriminalitas dan yang keempat ada kesenjangan sosial ekonomi. Nah, sebelum Ibu membagi kelompok ya, Ibu akan ice breaking terlebih dahulu karena kelihatannya kalian itu udah lesu ya. Ya, karena memang di jam-jam terakhir ya. Ya, sudah terlihat? Sudah? Belum, Siti. Oke, jadi di sini ada gambar dan juga warna. Ya, nanti akan Ibu tunjuk, misalkan kata Ibu, silakan dibaca tulisannya. Ya, jadi kalian harus menyebutkan tulisannya bukan warnanya. Paham sampai sini? Oke, jadi yang kita ingat itu adalah ketika Ibu menunjuk, itu kalian harus membaca tulisannya bukan warnanya. Siap? Siap.
Membaca tulisannya, bukan menyebutkan warnanya. Ya, bisa? Bisa. Oke, kita ulangi lagi. Silakan bukan tulisannya tapi sebutkan warnanya. Oke, sebutkan warnanya ya. Oke, kemudian ini? Oke, terima kasih. Sudah konsentrasi ya. Oke, selanjutnya di sini akan Ibu bagi kelompok ya. Jadi di sini Ibu akan membagikan kelompok. Tadi Ibu sengaja tidak menjelaskan bentuk-bentuk dari masalah sosial, tapi di sini Ibu akan meminta kalian untuk mencari tahu ya permasalahan dari bentuk-bentuk masalah sosial. Oke, sebentar. Nah, di sini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu akan diminta untuk menjelaskan definisi dari ketidakadilan, kemudian jenis-jenis dari ketidakadilan, faktor penyebab ketidakadilan, dan upaya untuk mengatasi masalah ketidakadilan. Nah, ini untuk kelompok 1. Jadi silakan dicari tahu ya. Kemudian untuk kelompok 2, di sini akan membahas tentang kemiskinan sebagai masalah sosial. Nah, sama seperti kelompok 1 ya, yang dicari itu adalah definisi dari kemiskinan. Ya, kemudian apalagi jenis-jenis dari kemiskinan, kemudian faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Jangan lupa upaya atau solusi yang diberikan untuk mengatasi kemiskinan. Kemudian untuk kelompok 3. Kelompok 3 mana? Oke, kelompok 3 ya. Di sini ada kriminalitas sebagai masalah sosial. Jadi sama seperti kelompok 1 dan 2, di sini silakan kalian mencari definisinya, kemudian jenisnya apa dan faktor penyebabnya, dan jangan lupa solusi untuk mengatasi permasalahan kriminalitas. Kemudian yang terakhir di sini ada kesenjangan. Ya, untuk kelompok 4. Silakan. Sudah dipahami? Oke, jadi di sini ya, silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kira-kira definisinya itu apa? Ya, kemudian jenisnya apa? Kemudian faktor penyebab kenapa kriminalitas itu bisa terjadi? Kemudian menurut kalian upaya yang paling efektif untuk bisa mengatasi kriminalitas itu harus seperti apa dan bagaimana? Ya, oke, silakan dicari tahu. Oke, boleh. Silakan kalian dicari tahu ya. Tadi sudah dicari tahu? Silakan mencari tahunya boleh dari berbagai sumber ya. Boleh dari Google, boleh juga dari buku paket, boleh kalau ada. Jadi silakan dicari tahu. Kalau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan ya. Jangan lupa hasilnya dituangkan di situ, nama kelompoknya. Di sini nama kelompoknya, ini kelompok berapa ya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit atau 15 menit, cukup? Cukup ya? Gimana? Jangan lupa dicantumkan nama anggotanya dan kelompoknya kelompok berapa.
Sudah dicari tahu materinya? Analisis kasusnya udah, upayanya? Sudah? Oke, jika sudah, kita langsung saja untuk melakukan presentasi setiap kelompok ya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 1. Singkat padat ya. Kemiskinan sebagai permasalahan sosial. Menurut Gilin dan Gilin, kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang tinggi untuk memberikan suatu efisiensi fisik dan mental. Pengertian ini mengandung makna bahwa kemiskinan adalah kondisi standar hidup yang rendah, bahkan kebutuhan dasar pun tidak dapat dipenuhi. Ada beberapa jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut. Seseorang dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien. Kemiskinan ini sudah umum terjadi di kalangan masyarakat. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif muncul jika seseorang atau sekelompok orang yang dibandingkan dengan kondisi orang lain. Kemiskinan ini tergantung, misalnya si A orang yang berkecukupan tetapi lingkungannya lebih lagi di atasnya. Jadi dia itu bisa dikatakan kemiskinan relatif. Yang ketiga, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakat yang timpang yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah. Kemiskinan ini juga dibuat oleh pemerintah. Contohnya, masyarakat itu mempunyai sawah, mempunyai lahan perumahan, tetapi lahan perumahan dan lahan persawahannya itu dibeli oleh pemerintah untuk menggunakan jalan tol. Nah, itu yang kemiskinan yang dibuat oleh orang lain. Yang keempat, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakat yang sudah turun-temurun yang membuat mereka menjadi miskin. Contohnya, misalnya ibunya seorang pengemis, masyarakat beranggapan bahwa seorang anaknya juga akan menjadi seorang pengemis. Faktor penyebab kemiskinan yang pertama, rendahnya kualitas angkatan kerja, akses yang sulit terhadap kepemilikan modal, rendahnya tingkat penguasaan teknologi, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan yang terakhir pertumbuhan penduduk yang tinggi. Upaya dalam mengatasi kemiskinan, yang pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Yang ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Yang terakhir, menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apa yang menjadi penyebab kemiskinan jika dilihat dari faktor internal? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Deden. Penyebab kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor dari dalam atau internal. Adapun faktor internal yang bisa menyebabkan kemiskinan antara lain sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi. Oke, tidak ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Untuk kesimpulannya, kita bisa mengetahui definisi dari kemiskinan itu sendiri, jenis-jenisnya, dan faktor penyebabnya, serta kita juga bisa kita juga bisa turun ke lapangan langsung untuk mengupayakan mengatasi kemiskinan itu sendiri. Sekian dari saya, kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 untuk presentasi. Saya akan mempresentasikan hasil analisis kriminal sebagai masalah sosial. Kriminalitas berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Kriminalitas adalah perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar individu. Jenis-jenis kriminalitas yang ada di masyarakat sangatlah beragam bentuknya, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya.
upaya penanggulangan tindak kriminalitas ada dua macam, yaitu upaya preventif pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi, seperti dengan cara menyediakan lapangan kerja dan peningkatan penyuluhan hukum untuk kesadaran hukum masyarakat. Lalu ada upaya represif yang artinya penanggulangan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Jika melanggar norma hukum adat di masyarakat, sanksi yang diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai dalam lingkungan masyarakat. Dan jika melanggar kaidah hukum positif, apalagi yang bukan hukum pidana positif, upaya represif. Oke, cukup Olip. Mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok 3. Silakan, Diana. Bagaimana sikap masyarakat yang baik agar tidak terpengaruh dengan tindak kriminalitas yang merajalela? Nah, berarti sikap agar tidak terjadi ya. Pentingnya menanamkan ideologi bangsa, pentingnya kesadaran penegakan hukum, pentingnya kesadaran norma dalam pergaulan, dan pentingnya kesadaran kesatuan persatuan nasional. Oke, bagaimana? Untuk kelompok 4, ada yang mau menanggapi? Sudah cukup? Silakan disimpulkan. Jadi kesimpulan dari kriminalitas sebagai masalah sosial, jadi kita mengetahui faktor-faktor penyebab kriminalitas itu apa aja, terus faktornya itu terbagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Terus kita juga dapat memahami upaya penanggulangan tindakan kriminalitas yang tadi sudah dibacakan oleh Olip, yaitu ada 2, upaya preventif dan upaya represif. Dan juga masyarakat harus diberi edukasi perihal pentingnya peran orang tua dalam menekankan tindakan kriminal. Tanpa orang tua yang handal, mustahil menentukan kriminalitas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, kita beri apresiasi. Dan terima kasih juga atas penampilan dari berbagai kelompok ya. Kemudian untuk selanjutnya, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok ada ketidakadilan, kemiskinan, kemudian kriminalitas dan juga kesenjangan. Bahwasanya ketika terjadi yang namanya masalah sosial itu kita harus memiliki upaya atau solusi. Ya, solusinya itu apa? Tadi yang sudah diutarakan oleh kelompok 3, upayanya itu tadi ada apa saja? Ada upaya preventif. Preventif itu apa coba? Ya, jadi ada pencegahan. Artinya bagaimana caranya agar masalah sosial tersebut tidak sampai terjadi. Ya, salah satu caranya adalah pencegahan. Misalkan di sini melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Nah, itu bisa menjadi upaya preventif. Kemudian kalau upaya represif gimana? Ya, jadi dia menanggulangi. Ketika misalkan terjadi masalah sosial, agar tidak terjadi lagi, maka dia harus diberi sanksi. Misal, adanya penjara. Nah, itu adalah salah satu upaya yang bersifat represif. Jadi ingat ya, kalau preventif itu pencegahan, sedia payung sebelum hujan agar masalah sosial tersebut tidak terjadi. Sementara kalau represif, itu penanggulangan yang sudah terjadi. Ketika misalkan masalah sosial tersebut terjadi, bagaimana agar yang melakukannya menjadi jerah, orang lain yang melihatnya pun tidak sampai melakukan tindakan tersebut. Ya, itu adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan sosial. Oke, kemudian ada yang mau menyimpulkan? Silakan, Putri. Dari yang sudah dipaparkan oleh beberapa perwakilan kelompok, maka dapat saya simpulkan bahwa yang namanya masalah sosial sudah tentu tidak dapat kita atasi secara individu, karena masalah sosial tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya untuk
Kita harus bekerja sama untuk mengataskan permasalahan-permasalahan sosial yang sering muncul di kalangan masyarakat. Sebagai pelajar, kita tak boleh menutup mata untuk bisa membantu menyelesaikan berbagai persoalan masalah sosial yang sering muncul. Contohnya, bagaimana kita bisa mengajak para pemuda lainnya untuk menjauhi tindakan-tindakan menyimpang seperti narkoba, free sex, tawuran, dan tindakan bully agar tidak menimbulkan masalah sosial lagi di kalangan pemuda, khususnya Pak remaja. Oke, terima kasih kepada Putri. Kemudian untuk selanjutnya ya, di sini akan ada evaluasi ya. Jadi Ibu akan membagikan tadi makan pretest ya, tes di awal untuk mengetahui sejauh mana kalian memiliki wawasan atau pengetahuan. Oke, silakan dikerjakan. Di sini ada tidak yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini terkait dengan kekurangan dan kelebihan pembelajaran? Ya, silakan Diana. Untuk kelebihannya dari pemaparan perwakilan para kelompok, kita menjadi memiliki informasi yang banyak terkait dalam jenis-jenis masalah sosial yang ada di masyarakat. Karena ternyata masalah sosial tersebut ada di lingkungan tempat kita tinggal, sehingga dari berbagai informasi yang didapatkan, kita bisa memberikan saran untuk pemberian solusi yang tepat atas setiap permasalahan yang sering muncul di kehidupan masyarakat. Untuk kekurangannya, dari pembelajaran hari ini, tidak semua anggota kelompok ikut serta mengerjakan tugas kelompok, dan tidak semua anggota kelompok dapat memahami terkait materi yang tadi dijelaskan oleh para perwakilan masing-masing kelompok. Cukup. Oke, sudah. Terima kasih untuk Diana. Jadi hasil analisis kalian yang tadi sudah dikerjakan di LKPD, silakan dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke, kemudian kita sudah di penghujung acara ya. Di hujung pembelajaran, sorry. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya karena berhubung untuk besok ya, kita akan melakukan apa? PAS. Ya, penilaian akhir semester. Jadi silakan kalian belajar ya, karena untuk kisi-kisinya untuk sosiologi itu materinya apa? Yang pertama ada kelompok sosial, kemudian stratifikasi, kemudian diferensiasi, dan yang terakhir tadi apa? Kelompok masalah sosial. Permasalahan sosial. Ya, jadi silakan kalian pelajari tema-tema tadi yang sudah diutarakan ya untuk penilaian akhir semester. Oke, mungkin dicukupkan saja, kita tutup dengan membaca hamdalah. Silakan untuk KM memimpin doa penutup. Oke, untuk mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kerjasama dari kalian semua. Apabila ada kekurangan dari ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.